Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya doakan tetap semangat dan tetap berkarya yang terbaik buat hidup kita ya. Yang penting semangat. Oke, hari ini hari yang luar biasa. Jadi saya akan sharing juga resep yang luar biasa. Resep apa yang saya akan sharing hari ini? Bumbu sate manis. Ini menarik ya, karena akan ada rasa smoky. Kita masukkan cabenya. Oke, ini rendamannya. Let's check. Wow. Kita agak peras sedikit. Daging sapi ini cukup lembut. Bumbu kacang, ya taruh di dalamnya. Wow, ini dia. Kita panggang sate sapinya. Ini enak. Ini dia sate bumbu manis. Oke, hari ini saya akan share satu bumbu sate marinasi dan juga bumbu kacangnya. Dan saya juga akan sajikan dengan style Bali Cooks ya. Ala Bali Cooks ala Chevron. Oke. Hari ini, apa itu bumbu sate manis ini? Saya akan fokus ke marinasinya dulu, baru habis itu ke bumbu cocolnya ya, atau dipping sausnya. Yang pertama, bumbu marinasi atau bumbu rendaman dari bumbu sate manis ini. Hari ini saya pakai daging sapi rib eye ya, rib eye. Ini sekitar 180 gram, hampir 200 gram ya. Bumbu sate manis ini bisa dipakai untuk daging putih, ayam, sapi, bahkan babi. Kalau misalnya teman-teman bisa makan babi ya. Oke, hari ini kita akan coba langsung apa itu bumbunya. Ya, saya ada cabai merah, cabai keriting merah, cabai pedasnya ya, cabai kecil. Kemudian ada rempahnya yaitu lengkuas, kunyit, jahe, kemiri. Ada ketumbar, ada lada putih. Ya, itu bumbu rendamannya. Dan bawang putih, bawang merah, dan garam. Sama gula merah ya, untuk manisnya kita pakai. Oke, sekarang kita proses semua bahan-bahannya. Kita turunkan dulu grillnya ya. Ya. Rempah ini saya akan coba matangkan setengah matang, sekitar 60% ya, untuk rendamannya. Kita akan ambil griddle, kita siapkan griddle-nya yang lebih kecil ya. Ini terlalu dekat karena apinya besar. Bumbu rendaman ini ada cabai merah, ini teman-teman ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang sudah di-seeded ya, atau dikeluarkan bijinya. Saya mau agak pedas, ada cabai kecil 3, dan cabai keriting ini ada 4, 8, 12 ya. Ini cabainya ya. Kemudian lengkuas, ini saya potong panjang tipis-tipis supaya nggak jatuh ke dalam grill ya. Ini mungkin sekitar 60 gram. Saya langsung aja di atas grill ya. Lengkuasnya juga ini. Saya suka rasa lengkuas ya. Oke, ya. Kemudian ada kunyit, kita potong juga seperti ini ya. Kemudian ada jahe, kita potong tipis tapi memanjang ya, supaya bisa nggak jatuh dalam griddle-nya. Ada kemiri, kita pakai bawang putih, bawang merah. Kita atur posisinya. Dan kemudian cabenya ya. Kita grill. Ini menarik ya, karena akan ada rasa smoky, akan ada rasa asapnya. Boleh digoreng nggak? Boleh. Boleh dipakai minyak nggak? Nanti kita goreng banyak, baru habis itu diproses selanjutnya. Boleh ya, teman-teman, terserah. Yang saya sajikan ini menggunakan kayu api. Ini udah. Dan kemudian kita bawa sedikit ke bawah, karena apinya juga sudah mulai cukup kecil. Kita tutup 3-4 menit. Tapi sebelumnya kita akan semprot minyak. Ini minyak biasa, minyak sayur ya, supaya ada sedikit, nggak terlalu kering. Oke ya. Ya, kita tutup 3-4 menit supaya dia agak sedikit lembut dan mungkin 50-60% matang. Sambil kita menunggu bumbunya, cabai, lengkuas, bawang putih, bawang merah kita panggang, kita akan siapkan daging sapinya ya. Daging sapi ini teman-teman bisa pakai daging lokal atau daging import, terserah ya. Yang saya gunakan ini rib eye, jadi ada lemaknya sedikit, karena lemaknya saya akan taruh di antara satenya ya. Ini lemaknya saya pakai. Ini lemaknya saya pakai. Saya selalu pisahkan, ini lemak, ini daging, ini daging. Oke, dan ini ada lemak, saya buka. Taruh sini, sisakan sedikit daging. Ini ada lemaknya. Jadi lemak di sini. Dagingnya kita siapkan juga terpisah. Oke. Karena pada saat nanti ditusuk, kita akan tahu berapa banyak daging yang kita tusuk pada tusukan kayunya ya. Jadi lemaknya bisa di antaranya. Jadi satu tusuk itu nggak terlalu banyak daging atau banyak lemaknya.
Oke, ini agak sedikit naik ya. Kita harus, oh nice. Oh, lihat. Kurang lebih seperti ini. Biarkan layu. Dan kita atur cabenya supaya sedikit lebih kena apinya ya. Bawang putihnya saya rasa sudah cukup. Wow, ini enak. Rempah manis bumbu sate. Kita balik juga ini untuk jahe. Oke. 2-3 menit lagi. Ya, ini udah selesai. Bumbu berikutnya kita akan grinder atau kita akan giling menggunakan blender nggak masalah. Ketumbar dan merica putih. Ya. Kemudian boleh pakai air tidak? Boleh, sedikit aja, nggak apa-apa. Karena ini kita akan rendam dagingnya supaya dia meresap rasanya ya. Dan ini 1 sendok makan gula merah ya. Oke. Tambah lagi. Ya. Gula merah 1 sendok makan dengan ketumbar dan lada putih ya. Kita masukkan ini udah sekitar 5 menit yang kira-kira mudah di blender terlebih dahulu. Oke, bawang putih. Yes. Ini bawang putih ya. Kemudian ini bawang putih, bawang merah. Nanti yang keras biarkan dulu mereka melembut. Wow, ini bagus. Nah, kemiri biarkan dulu. Oke, kita tutup lagi. Dan kita tambahkan air setengah dari tinggi rempah ini. Ya, ini kita tambahkan air. Jangan terlalu banyak, kita lihat. Oke. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada ketumbar, lada putih, dan gula merah. Ya, kita haluskan. Oke, selesai. Cukup manis. Dan manis rempah. Saya suka cobain sebelum jadi. Manisnya dapat bawang merah, bawang putih, dan ketumbarnya bagus. Kita sambung menghaluskan yang berikutnya ya. Oke, lengkuas, jahe, kunyit, jahe, kunyit. Yes, ini ada sisa bawang putih tadi. Ya, lengkuas, jahe, kunyit. Ini 3 kita masukkan ya. Dan cabai kecil. Dan ya, kita blender. Here we go. Ini dia. Sampai bunyi kerasnya itu hilang ya. Ini enak. Biarkan dia di blender sampai lembut. Ya, kita lanjutkan nanti. Dan daging ini kita bisa taruh di sini. Saya suka dipisahkan ya. Jadi nyampurnya dipisah nanti. Lemak sebelah kiri saya dan dagingnya di sebelah kanan. Oke, karena kita akan sedikit mencop atau memotong kecil-kecil dari bumbu yang kita panggang ini ya. Wow, ini menarik. Ini agak panas, jadi supaya masuk ke blender lebih mudah, saya hanya potong kecil-kecil. Yes, lemaknya ketinggalan. Oke, ini kemirinya. Ya, wow, lihat kemirinya berminyak, bagus banget. Wow, enak. Oke, ini udah. Dan kita campur di blender ini lagi. Kita lihat teksturnya, kalau butuh air sedikit, tambahkan air. Kenapa nggak pakai minyak? Supaya nggak terlalu banyak pada saat kita nyampur di daging, dagingnya nggak terlalu berminyak ya. Kalau untuk rendaman, saya lebih prefer atau saya lebih menyarankan menggunakan air. Kalau untuk rendaman ya, atau membuat daging lebih berasa atau ikan lebih berasa. Ini dia, kita masukkan cabenya. Oke, kelihatannya nanti kita butuh sedikit air ya. Ini agak banyak. Tadi setengah dari jumlah gula merah yang pertama ya. Ini kayaknya tambahkan setengah lagi. Well, kita bersihin, sayang kebuang. Oke, kita tambahkan air lagi setengah. Oke, yep, that's good. Kita masukkan blender. Kita blender sampai halus. Pada saat ini, setelah kita haluskan, kita bisa rasa apakah mau tambah garam, atau kita mau tambah penyedap, atau teman-teman suka visit, mushroom powder, chicken powder, terserah ya. Oke, ini penuh banget ya. Ini dia, kita coba taste. Kita perlu garam atau tidak ya dari bumbu ini. Enak. Manis, pedas, enak. Rasa lengkuasnya, rasa ketumbar, rasa kemirinya. Enak banget. Ya, tapi saya bisa tambahkan garam ya di sini. Ya, pada saat kita taruh garam, ini sekitar setengah sendok teh ya. Kita bisa aduk sebentar aja. Ini agak pedes kalau saya buat ya, karena saya pakai cabai kecilnya tadi. Kita blender sebentar, boom, selesai. Dan sekarang kita campur di dagingnya. Oke, kita bereskan sebentar barang-barang ini. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat, saya pakai sarung tangan supaya nggak terlalu. Oke, ini sekitar 180 ya,
setengah filet tadi, kemudian ditambah sekitar 60 gram ya, ada yang tipisnya, jadi trimmingan. Oke, ini rendamannya. Guys, cek. Wow. Kita campur. Kita agak peras sedikit. Kalau daging sapi yang nggak terlalu lembut, teman-teman bisa agak di tenderizer atau diketuk-ketuk ya, baru kita peras-peras sedikit di sini, supaya bumbunya masuk ya. Tapi ini daging sapi ini cukup lembut. Oke, saya pisahkan. Yang ini yang daging dan ini yang lemak. Kenapa? Supaya saya tahu berapa banyak lemak di setiap tusukannya yang saya serving ya. Oke, ini bagian lemaknya. Wow, berapa lama? 1 jam kurang lebih. Itu bagus. 30 menit, oke ya. Semakin lama teman-teman rendam, semakin mantap ya. Oke, kita diamkan mungkin 15 sampai 20 menit. Karena saya buru-buru. Atau bisa juga teman-teman kalau ada waktu di rumah, bisa 1 jam atau besoknya juga nggak apa-apa. Ini bagus sekali ya. 15-20 menit saya udah rendam untuk sate sapinya ya, dengan bumbu yang manis dan enak. Mungkin kita tunggu 5-6 menit lagi sambil kita prepare untuk peneman dari tusukan sate ini ya. Kita punya baby corn. Jadi baby corn ini saya akan boil terlebih dahulu, mungkin sekitar beberapa menit aja supaya bisa agak sedikit matang. Karena saya nggak mau baby corn ini lebih hancur ya pada saat di grill, karena dia akan lebih mudah matang ya. Oke, ya kita siapkan pan dengan air, terus kita masukkan baby cornnya ya. Hanya sekitar 3-4 menit sampai baby cornnya lembut, tengah matang. Kemudian sambil kita menunggu, dan sambil kita menunggu juga untuk daging sapinya dimarinasi, kita akan buat bumbu cocolannya ya, atau bumbu dipping sauce ya. Apa itu? Dari basic base genep, saya sudah beku dan ini cukup lama saya simpan. Dan masih bagus, kita vakum ya. Bumbu genepnya, oke. Yes. Bumbu genepnya kita taruh di dalam food processor atau blender ya. Perbandingannya sekitar setengah sendok makan tambah setengah sendok makan ya, 1 sendok makan. Dan ini bumbu kacang ya, taruh di dalamnya. Ini sekitar 80 gram ya. Saya mau bumbu kacangnya banyak. Oke, nah habis itu kita tambahkan sedikit air biar matang ya. Kemudian kita tambahkan sedikit bawang goreng merah, bawang goreng putih. Oke, ya ini oke. Kita haluskan. Saya butuh yang smooth atau lembut ya. Kalau dia berputar, berarti oke, biarkan aja. Tapi kalau belum berputar, kita tambahkan sedikit lagi air. Kita tambahkan air sedikit ya. Enak sekali. Ya. Biarkan dia lembut ya. Oke. Teman-teman bisa lihat, ini udah agak sedikit lembut. Ya, wow, agak sedikit kuning, lembut. Saya memang cari yang nggak terlalu kasar ya. Kali ini. Enak. Keras di bumbunya, bumbu genepnya. Oke, saya tambah sedikit lagi untuk gula merahnya, untuk lebih pekat warnanya ya. Setengah sendok makan, tambah 1/4. Ya, garam sedikit. Ya. Kemudian kita tambahkan jeruk lemo ya. Dari 2 slice. Ini akan mantap men. Wow. Ya. Ya. Kita grind. Kita lihat teksturnya mau sedikit lebih pekat merah. Oke, dan smooth, bagus sekali. Teman-teman terserah ya, mau lebih lembut lagi juga nggak apa-apa. Kita tes yang ini. Wow, peanut sausnya mild dan spicy karena tadi ada bumbu genepnya dan ada sedikit lemon. Saya akan panaskan sedikit. Mungkin saya tambahkan sedikit gula merah. Tadi setengah ditambah 1/4 sendok ya. Saya tambahkan setengah lagi. Berarti 1/4 sendok makan. Ditambahkan setengah ya. Wow. Oke, bumbu kacang ready dan saya cuma mau reheat lagi, mau panasin supaya gulanya itu lebih karamel ya atau lebih matang ya. Ini dia bumbu kacangnya, super smooth, bagus, lembut. Wow, nice, enak sekali. Dan kita masukkan ke dalam pan. Terserah teman-teman ya, kalau suka lebih bertekstur bisa juga diulek. Kali ini saya butuh yang lembut karena sesuai dengan penyajian dari yang saya mau sajikan nanti ya. Oke, biarkan. Itu udah selesai. Kemudian saya kasih sedikit lemongrass di bumbu satenya ya. Ya, kita pipihkan supaya ada aroma serai. Yes. Dan kemudian kita kasih daun jeruk. Yes.
Wow, ini modifikasi dipping sate beef saya ya. Jadi teman-teman bisa ikutin kalau mau yang agak lebih unik atau banyak resep-resep tradisional juga yang bisa teman-teman ikuti. Oke? Pekat, lebih pekat, lebih enak. Tuh biarkan sejenak sampai dia bubbling atau berbuih. Tadi kitin. Dan kita akan siapkan satenya ya. Oke, saya punya tusukan sate seperti ini. Ini agak besar-besar, tapi saya lihat nanti gimana untuk masuknya ya. Jadi 4 untuk daging itu, jagung baby, tomat, dan timun. Ya, jadi ada warna hijau, warna merah, dan warna kuning, dan warna merahnya daging. Ya, saya agak lebih tipisin tadi ketik satenya ya, supaya lebih bisa masuk. Oke, jadi saya bisa taruh tomatnya paling bawah. Yes. Kemudian tomat kita taruh paling bawah. 4 slice tomat. Ya. Tomat paling bawah karena lebih mudah dipanggang ya. Kemudian ini ada baby corn, vegetable, good. Ya, terus baby corn yang ini. Oke, ada baby corn, kemudian ada tomat. Terserah teman-teman mau yang hijau atau yang daging atau fatnya nggak masalah ya. Tapi saya coba vegetable aja. Wow, ini buat ngancingnya bagus. Kemudian saya taruh dagingnya ya. Wow, ini dia dagingnya. Boleh paling bawah lagi dikit. Oke, saya kasih 2 saja. Wow, mantep ini men. Sate manisnya. Wow. Oke, saya tambah lemak di ujungnya. Wow. Dan here we go. Kemudian saya tambahkan 1 lagi untuk kancing timunnya. Kemudian 2 slice daging sapinya. Wow, ini enak men. Ini pasti John nih. Ya. Mantap. Masih cukup 1 lagi. Kalau misalnya ditambah 1, kita tambah 1 lagi di sini. Kunci dengan dagingnya. Mungkin dagingnya kita potong bagi 2, kecilin dikit ya, supaya bisa masuk. Oke, daging-daging, fat, daging ujungnya. Daging-daging, lemak, dan kita tambahkan potongan daging. Ya. Sorry, ini nggak ada timunnya 1. Nah, ini daging kita kunci. Oke, ini bagus banget. Terus kemudian kita lumuri dengan bumbu yang tadi masing-masing dan siap dipanggang. Oke, ini satenya sudah kita tusuk-tusuk dan kita siapkan pemanggangan ya. Ini udah panas, cukup bagus, kita turunkan sedikit. Yes, ya. Teman-teman bisa lihat, sini nggak panas, sebelah sana nggak panas, jadi saya akan coba grill dari arah sini aja bisa. Oke ya. Saya pakai aluminium foil aja buat 4 supaya katiknya tidak terbakar atau dia punya sate tetap manis, dan tomat juga saya mau ngerasain freshnya ya, jadi dia nggak lembut terbakar. Jadi saya taruh sini dan biar saya kasih minyak terlebih dahulu. Kita panggang sate sapinya. Oke, ini udah sekitar 2-3 menit, teman-teman bisa lihat manisnya, rempahnya banyak di satu sisi. Saya nggak mau terlalu terbakar dia punya vegetable-nya, karena saya mau tekstur segarnya itu tetap. Tadi udah dibalik, dan ini ada leftover ya, atau tadi kan ada bumbu. Teman-teman bisa tambahin di sini, di glazing seperti ini, kalau memang mau tambahin. Tambahin kecap bisa nggak? Kalau menurut saya, ini udah manis banget, bisa boleh pakai kecap. Atau saya fokus ke bumbu ini aja, karena ini aja udah full spice, bagus. Wow, lihat ini. Kita balik yang 1 ini ya. Wow. Wow, enak banget. Kita masak ini sekitar medium well, karena dagingnya cukup enak, dagingnya cukup bagus. Jadi kita nggak terlalu matengin dagingnya ya. Kita mau nikmatin juicy. Dan tergantung, kalau teman-teman dagingnya agak sedikit lebih alot, di tenderizer dulu, kemudian di squeeze atau diperas-peras dengan bumbu ini, kemudian habis itu ditusuk ya. Peneman tusuknya terserah teman-teman sukanya dengan apa. Ini saya dengan tomat, dengan jagung, dan dengan timun ya, karena sedikit ada saladnya pada saat kita makan sate. Geser sedikit yang lebih panas. Wow, enjoy this is very good. Wow, enak banget. The spray bukan untuk vegetable nih, saya hanya butuh dagingnya ya. Ini udah masih rare, ini udah mulai medium karena dia sangat panas steaming di dalam. Dan ini dari tadi sisi sini saya pindahin ke sini. Tapi ini udah mulai cukup masuk ke medium. Nah, ini cukup enak. Kita siapkan piring sajinya ya. Ini enak, Dit. Ini enak. Ini enak, Dit. Enak. Oke, teman-teman bisa cek ini agak sedikit reduce, agak sedikit berkurang tadi. Kalau misalnya mau lebih sedikit berair, tinggal tambahin air. Kalau mau sedikit lebih kental, suka yang lebih kental dan pekat, ini bisa tidak usah ditambahkan ya. Jadi ini tidak terlalu cair ya.
Saya coba tambahkan sedikit air lagi supaya lebih sedikit lembut atau tidak terlalu kental ya. Tambahkannya sedikit-sedikit ya. Karena kita akan mulai serving ya. Oke, tambahkan sedikit lagi. Habis itu kita coba tes. Wow. Teman-teman bisa panaskan lagi. Ini cukup panas. Wow, ya ini cukup bagus. Oke, kita coba ya. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Pas banget dengan bumbunya. Oke, satenya sudah siap. Kita tinggal glazing sebentar. Ini udah balik kedua. Dan kita lihat. Warnanya udah karamel banget di bagian sisi dan ini bagus sekali kita serving. Ya. Dan oke. Ini dan kita akan serving ya. Servingnya seperti ini. Oke. Kita potong slice-slice. Ini untuk garnish kita keluarkan bijinya. Yes. Kadang ada yang mau bersih. Ini ada tomato slice kecil. Ini untuk sedikit like seperti pickles ya. Ini ada tomato hijau. Ya, wedges saja. Satu hijau, satu. Oke. Buat lebih ya, ini pas. Oke, ini dia. Dan kemudian kita akan taruh peanut sausnya di tengah. Wow, sate emang harus banyak. Saya tahu kenapa ini kacang kok saya suka sekali ya bumbunya. Wow, kita bentuk bulat. Oke, penuhkan di tengah. Kita angkat satenya ya. Ini dia sate sapi bumbu manis. Yeah. Wow. Wow, jangan saja nih. Waduh. Ini kalau ada sedikit ini nggak masalah. Kita keluarkan saja sedikit. Oke, supaya lebih clean. Ya, ini. Oke. Oke, sekarang penyajiannya. Boleh diberdiriin, boleh ditidurin. Wow. Wow. Saya mau tambahin bumbu lagi. Karena saya suka kacangnya enak sekali. Wow. Glazing sedikit, glazing. Sedikit minyak. Wow, ini enak. Tambahkan bawang goreng dimanapun teman-teman mau taruh. Bawang goreng merah. Wow, terus tomat. Pickles. Yeah, nah enak sekali. Wow, ini bunga-bunga cantik. Kalau memang ada. Yes. Wow, cantik is it? Wow, cantik sekali. Kemudian ada sedikit, ya saya suka. Hijau, full. Taruh. Ya. Ini dia sate bumbu manis. Ada tomat, ada timun, ada baby corn, ada beefnya. Terima kasih udah nonton, sudah subscribe, sudah like video saya. Semoga terinspirasi buat apa yang saya buat dan resep-resep di Bali Cooks ala Chef Ron. Dan semoga semua terinspirasi. Tetap semangat, jangan menyerah. Semua akan baik-baik saja. Saya doakan sehat-sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di resep selanjutnya. Sate bumbu manis. Ya, sate bumbu manis. Beef. Nggak tahu, sayang men. Ini cantik banget soalnya. Aduh, jege nih. Aduh, kita coba ya. Ambil satu, kita olesin. Sorry, saya berantakin. Nah, ini udah ada bumbunya. Woo! Enak. Satenya berasa lembut, bumbu kacangnya. Ini fatnya. Enak. Saya mau makan ini. Makasih udah nonton. Saya makan ini.